Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyazhirahu ala kulli wal karil muslimin. Ashhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'usu rahmatan lil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha sirra wal alan. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim berserah diri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Muslimat Rasid yang senantiasa dimuliakan Allah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat serta nikmat panjang umur, sehingga kita bisa hadir berkumpul di Muslimat Rasid ini guna melaksanakan salat fardu subuh berjamaah dan melanjutkan talabul ilmi, kajian Al-Qur'an. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat dan juga para umatnya hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kajian subuh kali ini akan mengangkat tema yaitu umat yang cerdas. Rasulullah SAW bersabda, "Aksaruhum lil mauti zikr wa ahsanu lima ba'da ustida ulaika ahya." Sungguhnya umat yang cerdas ialah umat yang banyak mengingat kematian dan mempersiapkan diri dengan baik untuk alam berikutnya, yaitu alam barzakh dan alam akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal fa iza ja'a ajalun la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat memiliki ajal, batas waktu yang telah ditentukan. Apabila ajalnya telah tiba, maka mereka atau kita semua ini tidak bisa memohon penundaan atau percepatan sesaat pun. Itu pasti. Dan di surah lain, di surat Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa lanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Lalu Allah akan menguji kita dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian, sebagai cobaan. Yang bernyawa itu di antaranya manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan semesta alam ini. Ajal jika telah tiba, maka kita tidak bisa memohon penundaan ataupun percepatan, dan semua yang bernyawa akan merasakan kematian. Contoh, orang dewasa bisa meninggal, anak-anak bisa meninggal, orang kaya bisa meninggal, orang miskin bisa meninggal, pejabat bisa meninggal, rakyat jelata bisa meninggal, orang sehat bisa meninggal, yang sakit bisa meninggal. Jika sudah datang ajal, kita tidak bisa memohon penundaan, itu pasti. Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insanin anqata'a amaluhu ila min salasin min sadaqatin
jariyatin wa ilmi yuntafa'u bihi wa walidin salihin yad'ula. Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah semua amal kecuali 3 perkara. Yang pertama, amal jariah sedekahnya. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Yang ketiga, atau doa anak yang soleh. Jariah yang mengalir untuk almarhum dan almarhumah, atau ilmu yang mengalir atau doa anak yang mengalir ini, diantaranya jariah semasa hidup almarhum atau almarhumah, membantu pembangunan masjid, musola atau pesantren, atau membantu pembangunan prasarana jalanan umum lingkungan. Itu harta yang diwakafkan dan disedekahkan di situ, itu akan mengalir seterusnya. Itu yang berupa finansial atau berupa benda, yaitu Al-Quran, mushaf Al-Quran di musola, di masjid atau pada pesantren. Kita bermushaf Al-Quran. Selama itu dibaca sama jamaah atau umat atau santri, itu pahalanya akan mengalir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Firman Allah, katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti akan menemuimu. Kemanapun kau akan bersembunyi dan akan lari, sekalipun pindah ke planet lain atau gali bunker sedalam-dalamnya, kematian malaikat Israel tetap akan menemui kita. Lalu kita akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Allah akan mengabarkan, memberitakan apa saja yang telah kita perbuat di muka bumi ini, seperti dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha tanzir nafsum ma qaddamat lighat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang beriman, hendaklah setiap manusia memperhatikan apa yang telah diperbuat di muka bumi ini, dan sudahkah mempersiapkan untuk hari esok di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah muslimin Baitur Rasid. Orang pintar itu di antara doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh seperti ini. Ini ada acara, kita ada acara haul almarhum. Nah, dari anak-anak ini mengingat bahwa mereka punya orang tua dan sudah almarhum, maka mengirimkan doanya. Ini nih contoh doanya. Lah kita hadir di sini membaca surah Yasin, kita membaca Al-Fatihah, membaca surah Yasin, kita membaca Al-Ikhlas, Al-Alaq, Al-Anas, Al-Baqarah, ayat kursi. Itu semuanya kita akan dapatkan pahala, dan yang meninggal tujuan untuk kepada yang meninggal, kepada almarhum ataupun almarhumah. Dan kita yang membaca pun di sini kebagian juga pahalanya. Rasulullah SAW bersabda, Man Qur'an harfan min kitabillah bihi hasanah wal hasanatu bi asri amsalihah la alqulu alif lam harfun walakin harfun wa minhum harfun walakin harfun. Siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah itu Al-Quran akan mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan digandakan kepada Allah 10 kebaikan. Jadi satu huruf itu mendapatkan 10 kebaikan. Alif, lam, mim sudah 3 huruf, itu 30 kebaikan. Cara kita menghitungnya 1, 2, 3 sampai dengan 10 itu sangat sedikit. Tapi Allah menghitung kebaikan untuk kita yang di dunia membaca kitabullah itu, yaitu dengan cara hitungan huruf.
satu kedua kurun waktu 500 tahun, dua ketiga kurun waktu 5 tahun, terus dan seterusnya kali 500 tahun per hurufnya. Betapa dahsyatnya Al-Quran. Dan Rasulullah pun berfirman, dan Rasulullah pun bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati safi'an li ashabihi. Sesungguhnya Al-Quran nanti pada hari kiamat akan datang memberikan syafaat bagi pembacanya dan umat-umat Rasul, termasuk kita ini semua yang membaca Al-Quran. Al-Quran akan menjumpai kita. Sekarang masih di dunia ini kita menjadi budaknya, kita baca itu Al-Quran. Jangan sampai gagal tinggalkan kesempatan ini, karena nanti di akhirat itu Al-Quran yang akan membantu, yang menolong kita. Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan dosia singkat ini dapat membawa manfaat serta dapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kurangnya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi taufiq wal hidayah wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.